Oke teman-teman, kali ini saya ingin memberikan tutorial Excel level 0. Yang level 0 artinya untuk pemula banget yang cocok buat teman-teman yang baru mengenal Excel. Boleh di skip bagi yang sudah mahir, tetapi jika ingin berkontribusi dengan video kami, tolong dilanjut ya. Ya, ketika kita mulai belajar Excel, pasti dong kita ingin tahu cara penjumlahan data. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara yang simple, penulisan rumus sederhana, dan juga rumus bawaan dari Excel. Ya, oke, kita ke desktop. Oke, di sini saya simulasikan, saya mempunyai data tentang jumlah kakak atau keluarga di sebuah kelurahan. Anggap saja misalnya di sini kelurahan Sidomukti. Di sini terlihat di kolom itu adalah daftar RW, mulai dari RW 1 sampai dengan RW 8. Sedangkan RT-nya itu ada RT 1 sampai dengan RT 10. Setiap RW biasanya tidak sama jumlah RT-nya. Makanya di sini ada yang kosong, ya. Itu berarti memang di RW 1 itu tidak ada RT 4, RT 5 sampai RT 10, ya. Tetapi di RW 2 itu ada RT 1 sampai RT 10. Jadi memang berbeda. Oke, dari sini angka-angka yang di kotak di sini adalah angka jumlah kakak. Ya, di RT 1, RW 1 itu ada 43 kakak. Oke, di sini kita diminta untuk menjumlahkan ke bawah jumlah kakak setiap RW. Oke, nah dari sini sebenarnya untuk penjumlahan kita ada banyak cara di Excel. Tetapi yang paling sederhana saya akan tunjukkan seperti ini. Seperti kita belajar matematika, ketika penjumlahan operatornya ya tanda plus. Ya. Nah, untuk memulai penulisan formula, kita tulis sama dengan ya, kita tunjuk C6 ya. Di sini ada tulisan C6 ditambah kita tekan tambah, kemudian kita ke C7, kita tambah lagi ke C8. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita tahu bahwa di RW 1 dari ketiga RT itu kita punya 134 kakak. Ya. Nah, sekarang kita ingin menjumlahkan di RW 2. Ya. Nah, kalau kita copy formula di sini. Ini cara yang paling gampang. Copy, kemudian kita paste. Ya, ketika di paste 132 untuk RW 2. Tetapi ini tidak benar, teman-teman. Karena apa? Karena di sini formulanya hanya merujuk ke 3 RT saja, sedangkan di sini kita ada 10 RT. Oke, berarti ini salah. Ya. Berarti ini salah. Kemudian setelah itu bagaimana caranya? Sebenarnya sama. Kita hanya menambahkan ini C8 ditambah C9 sampai C15. Tetapi saya tidak menyarankan karena nanti di dunia pekerjaan teman-teman itu akan menghadapi sebuah case ya kasus yang jumlahnya banyak barisnya. Ya. Jadi saya ingin menyarankan pakai formula bawaan dari Excel. Di sini terlihat kursornya saya taruh di D16, kemudian di menu Excel itu ada namanya formula. Ya, ada insert, draw, layout, kemudian ada formula. Nah, di sini sudah disediakan macam-macam formula bawaan dari Excel. Nah, kita hanya menggunakan atau tujuannya ingin menjumlahkan seluruh kakak di RW 2, makanya kita pilih auto sum di sini. Yang gambarnya simbol sigma. Itu artinya sum, jumlah. Kita klik saja. Ya, di sini akan otomatis muncul disorot seperti ini. Kemudian di sini ada sum di 6 dari paling atas sampai 15.
kita ketik enter, nah, totalnya adalah 44. Oke, berarti sebenarnya formula untuk penjumlahan sebuah kolom saja adalah menggunakan formula sum D6.2 D15. Artinya ini dari D6 sampai dengan 15. Kita sekarang coba tidak perlu menggunakan auto sum. Kita anggap saja sudah tahu bahwa arti formula sum di sini adalah menjumlahkan dari D6 sampai D15. Nah, kita coba di RW3. RW3 datanya itu adalah dari 6 sampai baris ke 13. Sehingga formula yang di sini itu bisa kita rubah dengan cara ketik manual, ya, kita belajar untuk sudah tahu formulanya adalah sum. Kemudian kolomnya sekarang bukan D lagi ya, kolomnya itu E. Ya. Ini E6, kita ketik E6 sampai dengan E berapa? Ya, tuh sampai E13. Ya, tutup kurung, enter. Oke. Oke, kalau kita teman-teman coba tekan tombol F2, dia akan ada range yang sesuai dengan angkanya. Jadi ini sudah benar. Oke. Kalau misalnya karena di sini sum-nya itu sampai baris 15, apakah bisa diterapkan di baris-baris berikutnya? Nah, itu bisa. Karena baris terpanjang di sini adalah baris ke-15. Sedangkan di sini datanya tidak ada baris ke-16. Data baris ke-16 adalah total. Sehingga kita tinggal copy, ya, bisa kita copy. Ya, kalau bisa saya tunjukkan di sini copy, ya. Kemudian saya taruh kursornya di sini. Kemudian pilih paste. Nah, ini juga sudah benar, ya, walaupun di sini ada kosong. Tidak masalah, karena di sini dianggap 0. Ya. Nah, kemudian ya udah, kita bisa lakukan juga ini ke kolom-kolom yang lain, yaitu copy, kemudian kontrol, tekan huruf V. Ya. Nah, disinilah kita bisa menemukan jumlah yang tepat untuk setiap RW. Itu. Nah, bagaimana kalau sekarang kita ingin belajar menjumlahkan semua angka ini? Secara logika, teman-teman bisa melakukan penjumlahan baris yang ke-16 ini. Dengan cara apa? Dengan cara sama. Kalau tadi kita belajar range-nya itu atau range datanya itu dalam baris 6 sampai baris 5. Nah, sekarang kita akan belajar menjumlahkan semua kolom pada baris yang sama. Kebetulan ini baris 16. Jadi, format penulisannya sebagai berikut. Sum, ya, dalam kurung. Teman-teman tinggal sorot aja. Data yang pertama itu C16. Ya. Data yang terakhir itu adalah, ya, tuh, C, ya. Tapi barisnya tetap baris ke-16. Ya. Ini berarti kita tutup, makanya ini adalah total dari seluruh kakak di seluruh Kabupaten Sidomukti. Ya. Cara kedua, kita juga sum itu juga bisa baris dan kolom. Caranya adalah sum sama, ya. Kemudian teman-teman tinggal sorot saja dari pojokan data C6 sampai ujung pojokan data itu C15. Jangan C14, C15, di mana nanti karena jumlah baris terbanyak itu adalah RW2 dan RW7. Ya, jadi kita sorot saja. Kita klik. Kemudian jangan dilepas mouse-nya.
kita geser atau kita drag sampai dengan J15 sampai pojokan data. Jadi kita lepas, kita ketik, tutup kurung. Ya, hasilnya sama. Oke, mungkin itu dulu ya video kali ini untuk menghitung penjumlahan. Tadi saya ajarkan bagaimana menjumlahkan secara manual supaya teman-teman bisa kebayang cara yang paling mudah. Tetapi ketika berhadapan dengan jumlah data yang banyak, maka sebaiknya kita menggunakan formula sum. Sum ya, kemudian penulisan range datanya itu dari awal sampai data paling akhir. Ya, data awal dan akhir itu tergantung bentuk datanya di Excel. Kalau misalnya barisnya yang berbeda, maka contohnya seperti ini, D6 sampai D15. Artinya datanya tersusun ke bawah. Tetapi kalau datanya tersusun ke samping, maka penjumlahannya itu menggunakan sum, ya, kemudian kolomnya sampai kolom data terakhir, ya, di mana barisnya itu sama, ya, contohnya di situ. Dan yang ketiga yang kita pelajarin tadi bahwa formula sum itu juga bisa menjumlahkan sekaligus baris dan kolom. Areanya tinggal kita tentukan mana area yang pojok paling kiri atas dan mana paling bawah, ya, kanan bawah. Kita sorot saja, kemudian kita ketik tutup kurung dan enter. Ya teman-teman, cukup sekian tutorial untuk penjumlahan. Ya, sekali lagi, jika Anda menyukai konten-konten tutorial seperti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan memberikan like kepada video-video kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih.